Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan menyimak ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang membahas tentang selamatkan keluargamu dengan pendidikan agama Islam. Nah, tanpa berlama-lama lagi saudara-saudariku, mari kita simak bersama. Ini dia. Wa ta'ala. Tapi kita kan negara Pancasila, Pak Ustaz. Kita negara Pancasila. Pancasila demokrasi. Demokrasi tidak bertentangan dengan spirit Islam. Apa maknanya? Itu yang dikatakan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Apa kata Presiden Soekarno? Hai orang-orang yang peduli Islam, salurkan aspirasi kalian melalui pemilu, melalui demokrasi. Memilih bukan dengan radikal. Kira-kira Ustadz Somad ini radikal tidak? Kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad radikal, mana? Radikal itu keras. Apanya yang keras? Saya sampai sekarang masih heran, saya mengatakan ada orang mengatakan saya radikal. Apa? Oh, suara Ustaz keras. Oke, suara kita lembutkan. Jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Umur kita tak lama. Itu bukan Ustaz lembut, itu Ustaz bencong itu. Pergi kalian ke Kairo, dengarkan bagaimana khotib-khotib di Kairo, dengarkan ceramah Syekh Abdul Hamid Kisik, kemana khotib-khotib di Maroko. Memang begitu khutbah, memang begitu ceramah. Kalau tak menggelegar, tidak khotib namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama, jangan putuskan tali silaturahim. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 9.40, dan 40 menit saya bicara. Biasanya Ustaz berapa lama? Mau di kampung sendiri, mau di Papua, mau di Maroke, saya ceramah tak kemana-mana udah. Serak-serak kencing saya dah. Di mana-mana saya ceramah tak lebih dari 60 menit, sesuai yang tertulis di tutup botol. Yang pertama, kita jangan putus tali silaturahim bersama. Karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala menengok mana kambing lepas dari jamaah, itu yang diterkamnya. Oleh sebab itu hati-hati. Yang kedua, cerdas, masukkan anak ke sekolah agama. Saya nih sekolah agama. Di mana Ustaz sekolah? Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Sampai sekarang masih ada sekolah itu. Adik Ustaz, adik saya Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Jalan Paus Bandeng. Kami disuruh sekolah agama. Begitu emak ayah kami mendidik, kalian sekolah agama, nanti kuliahnya terserah. Saya karena minta ke Mesir, saya sekolah agama. Adik saya tak sekolah agama. Jangan paksa, kalau tak mau jangan. Adik kau tak mau sekolah agama, tak usah mah, biar aja. Anak-anak saya pun juga begitu nanti. Anak saya ini nampaknya tak sekolah agama, dari kecil main kereta api dia. Thomas. Mungkin dia tapi tak tertutup kemungkinan menjadi masinis pilot pesawat terbang tapi hafal Quran. Salah kan? Tidak. Oleh sebab itu maka yang penting basicnya agama. Mau jadi polisi, mau jadi tentara. Bapak Kapolsek kita polisi, tapi adik beliau, adik kelas saya di Kairo Mesir. Oleh sebab itu maka keluarga kita selamatkan dengan pendidikan agama. Ibu sayang sama anak bukan diletakkan celah ketiak. Sayang sama anak bukan diulur aja, dikasih HP, dikasih gadget, dikasih duit, dikasih ini, dikasih motor, dikasih ini, dikasih mobil. Saya tidak setuju dengan orang. Itu kota apa tuh? Kota infak, sedekah resmi. Oke, nanti ada masanya, semua ada saatnya. Yang pertama silaturahim, yang kedua masukkan anak ke sekolah agama, yang ketiga tidak lain tidak bukan cerdas politik, pilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang peduli pendidikan agama, peduli kepada kelanjutan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, tentulah segala ini, malam ini acara ini besar, ada tendanya, ada lampunya, kira-kira bisa ini pakai air liur? Bisa? Tak bisa, mesti pakai duit, ya dana. Nah itulah dia kota.
Coba bawa kotak itu kemari, saya mau nengok sampul tulisannya apa, biar tahu saya mengajak mau dibawa kemana hubungan kita ini. Infak, dakwah, pedalaman, hadirilah tablik akbar, hasilnya nanti pedalaman. Berarti mau dibawa ke suku Talang, ke Talang. Rupanya hasilnya mau dibawa ke suku Talang Mama. Nah, sebarkan ke kotak. Berapa kotak semua nih Ustaz? 32 kotak. Nah, yakinkan nanti kotaknya balik 32 juga. Soalnya ini dekat, ini dibawa orang nanti ke Sumbar, dibawanya ke Sumatera Utara. Kita ini di perbatasan ini, bawa. Nah, yang ini sebarkan. Ikan-ikan yang besar tuh di sini kasih. Sini, masukkan. Jangan nanti udah selesai baru kalian nyesal. Sekaranglah masanya. Tengok, udah mulai kan? Ini pancing kan tuyul. Ikan patin ada di atas. Pertama, sambung tali silaturahim. Yang kedua, perhatikan pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga, cerdas politik, jangan sampai golput, jangan sampai tak milih, jangan sampai makan money politik, jangan sampai kalian makan duit money politik. Yang sudah menerima jilbab, yang sudah menerima jam dinding, yang sudah menerima semen, ambil semennya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi duitnya itu masukkan ke kotak untuk Talang Mama. Setuju? Tak sama bunyinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang keempat ini adalah infakkan rezeki harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu Bapak Ibu punya banyak duit. Bapak-bapak bekerja pergi pagi pulang petang. Memang Bapak ini kerja, tapi yang megang duitnya Bapak mana banyak megang duit? Apa kata ibu? Abang 2000 aja, yang banyak-banyak untuk parkir aja. Nanti abang kalau lebih mau berbini lagi gitu. Iya kan Pak? Takut mereka Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kalian berikan itulah yang akan kami bawa nanti ke suku Talang Mama. Sudah dibangunkan di sana sekolah tahfiz Quran. Siapa yang mau ikut silakan datang. Tengoklah di sana. Ada kambing dari Basnas, ada pula sekolah yang dibangunkan oleh saudara kita, ada pengobatan gratis dari Dinas Kesehatan. Nah, itu kami masuk ke pedalaman sana. Itu semua tidak lain tidak bukan karena untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Yusabbit aqdamakum, kaki kamu yang goyah, yang gontai akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Maka yang poin keempat, banyak berwakaf, berimpak, berzakat, bersedekah. Yang kelima, apa yang paling penting di antara semuanya adalah membangkitkan ekonomi Mohon izin air minum nih Ustaz. Air yang punya saya. Ini. Tutup aja Ustaz. Nih air minum. Sama macam air yang lain. Bedanya apa? Pesantren Teknologi Riau. Pesantren Teknologi Riau punya orang Riau. Letaknya di mana? Pasir Putih. Masuk Pasir Putih terus arah ke Pangkalan Kincri sebelah kanan. Pasir Putih. Bapak beli ini agak 100 dus. Bagikan ke masjid-masjid, surau langgar musola, pengajian wirid yasin. Belilah produk muslim saudara kita. Bapak yang membeli air ini sudah membantu pendidikan anak-anak yatim, fakir miskin yang sekolah di sana. Oh, air yang kita tak jernih Pak Ustaz. Apa pula tak jernih? Tengok. Gimana rasanya Pak Ustaz? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Drinking water. Apa ke bahasa Inggris juga? Pesantren Teknologi Riau. Mereka belajar kitab kuning di sana. Siapa yang punya ini Pak Ustaz? Kawan saya seangkatan, sama-sama kuliah. Patutlah Ustaz iklankan. Dia tak ada minta. Pas saya minum saya tengok tadi. Ini tempat kawanku dulu. Saya dulu kuliah di IAIN Susko angkatan 1996. 22 tahun yang lalu. Sekarang bersebaran alumni ini. Di Kabupaten Kampar ada yang jadi anggota dewan. Di Dumai ada yang menjadi kepala kantor urusan agama. Di sini pula ada di atas ini yang menjadi Komisi Penyiaran Republik Indonesia. Ada di Badan Amil Zakat Nasional. Salah satunya menjadi guru mendidik anak-anak di pesantren.
Sejak kami tamat, sekarang 22 tahun, berkumpul bersama, berjamaah lagi. Termasuklah Ustadz Ketua Panitia acara ini, itu angkatan saya sama-sama di IAIN 1996. Mana orangnya? Itu gambarnya. Makanya sama, cuman gambar saya agak dibesarkannya sedikit. SAG, Sarjana Agama. Semana sarjana agama bisa menjadi apapun. Sarjana agama mengerti umum. Sarjana agama, dulu orang melecehkan sarjana agama. Kalau ada anak sarjana agama mau meminang anak gadis tak diterima calon mertua. Kalau ada SE masuk, ada MA masuk, ada MSI, oh master segala ilmu. Ada SAG, sarjana alam gaib. Dulu orang melecehkan, sekarang Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat ekonomi umat. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar Arengka, belanja ke pasar pagi, menawar pisang, menawar ikan, menawar nanas, menawar itu janganlah membunuh. Ini jam 1 siang, mak-mak itu udah mau balik, ditumpuknya lah sayur-sayur menumpuk. Anaknya sudah menunggu belanja di rumah mau beli beras. Ibu-ibu yang kaya itu kan kalau belanja gini jadinya. Sambil nunjukkan cincinnya yang mahal. Ini berapa ya? Ini setumpuknya 15.000 bu, 2.000 ya. Ini orang bukan mau cari kaya. Ini yang jual tumpuk beras, ini yang jual tumpuk wortel, yang jual tumpuk ikan. Ini bukan mau cari kaya, dia mau cari makan. Kenapa kau bunuh? Jangan bunuh saudara kita. Di sini ada, di sini ada. Ini untuk menolong. Kau tolong saudaramu. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Saya sampai hari ini kalau beli buah, insya Allah ada duit saya membeli ke pasar buah yang mahal, yang megah, yang mewah itu ada. Walaupun gaya saya tak berduit, insya Allah duit ada. Tak percaya kalian saya berduit? Kalau memang ada, masukkanlah ke kotak Pak Ustaz. Mana kotaknya sini? Ada. Cepat sikit, 10 detik tak datang saya masuk ambil. Dah. Kalau memang kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar, menunjukkan kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah, menunjukkan kau kaya bukan dengan bajumu yang 3 lemari, menunjukkan kau kaya bukan dengan sepatumu yang mahal. Ini ada orang sekali tegak, Ustadz Somad, itu bapak tuh sekali tegak 20 juta tuh Pak. Apa maksudnya sekali tegak 20 juta? Sepatunya 6 juta di mall SKA, kain celananya 5 juta, bajunya 3 juta. Sebentar. Takut bolong Pak Ustadz. Ini 6 juta nih Pak Ustadz. Yang bertanya siapa? Apa yang kau tunjukkan? Memangnya dengan bajumu yang mahal itu kau hebat? Kau sedang dimainkan oleh setan. Biasa-biasa saja, low profile. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Baju biasa. Sekaya-kayanya orang, baju paling tebal 3 lapis. 1 singlet di dalam, 1 baju di luar, 1 jaket di luar. Paling 3 lapis. Kalau ada sampai 4 lapis itu bukan kaya, domam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam. Kau beli jam sampai 100 juta. Untuk apa? Padahal jam tuh pergi ke Jalan Sudirman 500.000 ada. Fungsinya sama, untuk menunjukkan bahwa ceramah sudah 50 menit. Nah, cukuplah. Beli jam harga 500.000, cukup. Sisanya 99 juta 500.000. Pergi kau ke Talang Mamak sana, tanya. Ini Pak Mahmud, berapa satu lokal ini? Satu lokal 100 juta. Ini 100 juta. Bangunkan. Begitu menunjukkan kaya. Bukan menunjukkan dengan pakaian yang mahal, yang mewah, yang megah. Memangnya sampai di mana? Setan sedang bekerja. Wala umanniyannahum. Aku buat mereka berangan-angan sepatu mahal, baju mahal. Ini ada ya ibu-ibu sampai tasnya 7 biji. Hari Senin warna hijau, hari Selasa warna biru, hari Kamis warna ungu, hari Jumat warna pink. 1, 2 cukup lah. Untuk apa banyak-banyak? Betul?
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, engkau sudah aku berikan nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah yang besar? Fasalli li rabbika wanhar, banyak-banyak salat, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat witir, salat tahajud, salat isyraq, salat awabin, banyak-banyak salat. Tapi tak hanya salat, fasalli li rabbika wanhar, berkurban. Itu cara membalas nikmat Allah. Kalau ada orang yang benci, kalau ada orang yang menyantet, kalau ada orang yang menghina, Allah membalas, inna syani'aka huwal. Siapa yang menghina engkau, siapa yang mengejek engkau, siapa yang mencaci maki engkau, siapa yang menyantet engkau, inna syani'aka huwal abtar. Tahu arti abtar? Abtar, putui. Makna abtar, siapa yang mengejek engkau, putus kelaminnya. Oh, itu bunyinya. Makanya ibu, kalau ada orang nyantet ibu, bacakan itu, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang ngejek-ngejek kita? Nah, bacakan, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Putui insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, tapi efek yang kita terima luar biasa. Banyak duit, banyak duit, banyak duit, bangun rumah besar. Banyak duit, banyak duit, banyak duit, beli mobil besar. Rumah besar, tinggal, mobil besar, tinggal, bini besar, tinggal. Rumahmu yang besar akan dijual istri dan anak-anak, dibagi-bagi habis. Mobilmu yang besar akan dipakai suami yang baru bronis, berondong manis. Binimu yang besar akan diboncengnya jalan-jalan sore. Lalu kau terbujur kaku di dalam tanah. Masuk kau ke dalam lubang tanah. Tanahmu yang luas sejauh mata memandang. Kebun sawit lebar kebun sawit. Kebun gotah karet lebar. Tapi tak bisa menolong, karena engkau hanya masuk dalam 2 kali 1 meter, panjangnya 2 kali 1 meter, dalamnya 1 meter. Digali sekarang baru setengah meter, digali air sudah naik, digali lagi air naik, digali lagi air naik. Musim banjir, makanya kalau mati jangan musim bulan 12. Naik air. Akhirnya ditanya Pak Ustadz, Ustadz, ya gimana nih Pak Ustadz, air naik, anak istrinya mana? Itu yang nangis, suruh mereka pulang. Kenapa gitu Pak Ustadz? Suruh pulang. Udah pulang. Udah. Gimana Pak Ustadz? Ambil batu, timpakan ke bawah. Enggak, timbun. Daripada dia ngapung di atas, siapa tanggung jawab? Nanti kalau berdosa Pak Ustadz, aku nanggung dosa. Masuk ke dalam. Tak bisa Pak Ustadz, pijak kan? Apa ya, kasihan orang tak pernah ke masjid. Dulu mengejek orang ke masjid. Hayyalas salah. Kalian aja duluan lah. Ngejek Ustadz, Ustadz mau ke masjid ya Ustadz? Ya, kirim salam ya sama Tuhan. Awas kan, tengok kau mati. Pijak kan kau ke bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cantik mati, yang keriput mati. Tapi jangan gara-gara ini bawaannya mau mati. Nanti anak-anak muda ini pas ditanya, kau habis S1 mau kemana? Aku mau mati aja Pak Ustadz. Kita harus bangkit, betul? Bangkit. Kita cerita mati bukan karena mau mati, kita cerita mati supaya mempersiapkan bekal untuk mati. Kalau Ustaz Somad mati, siapa yang membacakan? Kalau Abdul Somad mati, seluruh jamaah ini akan membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati kita, anak kita di rumah, bangun dia tahajud berdoa, apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes air matanya, menetes pula tetesan rahmat ke makam kita. Mau masukkan anak-anak sekolah agama. Begitu. Ini enggak, anak sekolah umum tak tahu agama. Malam Ahad, malam libur dibawa ke karaoke. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
Begitu kau mati, siap-siap. Dibukanya keyboard, dia pun nyanyi. Mama, kembalilah bang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau tanam sekarang, itulah yang akan kau tuai nanti. Tangan mencincang, bahu itu pepatah orang Melayu. Menanam angin, menuai badai. Orang Melayu petata petintihnya sudah. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Minangkabau. Petata petitih Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabau. Siapa? Ambo Islam Pak Ustaz. Mana ada ke Mas Haji? Kabau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Siapapun kita yang datang kemari, di mana bumi dipijak, di sinan awak bakoda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bersama, walaupun sukunya macam-macam, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Minangkabau, ada Makassar, ada Banjar, tapi kita semua dalam satu hati, hati yang sama, hati yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu hati, satu one hati heart, satu hati one heart. Ustaz tahu di mana? Itu iklan Honda. One heart. Saya ceramah nih, apa yang saya tengok itu aja saya cakap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah satu hati jangan sampai pecah hati. Kalau sudah satu hati jangan sampai sakit hati. Kalau sudah satu hati jangan menganiaya orang. Siapa itu muslim? Orang muslim adalah orang yang jilbabnya panjang, betul. Orang muslim adalah orang pakai jubah, betul. Orang muslim adalah orang yang betul. Tapi muslim kata Nabi, man salimal muslimun min lisan. Jangan sampai lidahnya menyakiti hati orang. Selama saya bicara 1 jam, dari jam 9 ke jam 10 ini, ada bapak ibu yang sakit hati karena cakap saya? Saya tahu ada yang sakit hati. Cuman kata dia, tidak. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, maukah bapak ibu maafkan segala silap salah saya? Nah, selesai. Jangan sampai kita menganiaya orang. Mentang-mentang kau punya jabatan, mentang-mentang jabatanmu tinggi, pagi jam 7 kau keluar rumah, dia menggali parit. Jam 7 pagi kau keluar rumah, dia menggali parit, menalam kabel optik. Jam 7 malam kau pulang, dia menggali parit. Dia tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi ingat, kalau dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Jangan sampai kau didoakan orang yang teraniaya, doanya dikabulkan Allah. Jangan sampai kita menganiaya orang. Bagaimana hukumnya jika seorang pengusaha wanita selalu berkomunikasi dengan mitranya yang kebanyakan lawan jenis laki-laki? Ibu-ibu yang wanita karir boleh berkarir dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, izin suami. Apa syarat pertama, Bu? Izin suami. Tapi izin suaminya itu memang betul-betul suaminya izin. Banyak juga sekarang suami itu mengasih izin karena dia tertekan. Bang, aku mau berkarir, izinkan. Kalau abang tak izinkan, tak bisa. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki sama perempuan. Jangan berdua-dua aja kalian di situ. Kok kenapa berdua satu ruangan sama dia? Dia udah macam abang saya Pak Ustaz. Dia udah macam adik saya Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. 3, jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu-ibu yang wanita karir, jangan sampai pipi kalian bedaknya 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Jangan solek macam biasa-biasa aja lah, yang normal-normal. Ustaz, aku nih muka aku pucat Pak Ustaz. Kalau tak pakai bedak disangka orang aku sundel bolong. Nah, itu boleh. Tapi sampai lipstik tebal. Di kantor macam artis, pas tiba ke rumah tak pakai makeup macam hantu. Jangan sampai. Syarat yang keempat, jangan pergi musafir, la tusafiram namra'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan sampai dengan ini Pak Ustaz saya banyak relasi bisnis. Bicara bisnis saja, putus itu jangan sampai hubungan kontak pribadi sehingga membuat hati kita condong kepada yang lain. Apalagi ibu wanita karir di kantor sama laki orang, sama laki sendiri jarang.
jam 8 pagi sudah berangkat kerja, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, makan bersama, ngobrol bersama, curhat bersama, ini bersama. Apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena sering bersama. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustadz, mohon doakan usaha saya lancar. Insya Allah, kalau lancar hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan lancarkan juga bisnismu, insya Allah. Saya mu'allaf Pak Ustadz, asal saya dari Nias, ingin minta nama baru Islam. Dulu pernah ada tanya langsung, tapi kata Ustadz nanti saya kirim. Sampai sekarang belum Ustadz kirim. Saya mu'alaf ukhti, akhwat dari Nias. Saya kasih namanya Bella Nazira. Bella Nazira artinya tak ada duanya. Sudah, Bella Nazira. Tak ada duanya. Kalau bahasa TV-nya Pak Ustadz, memang beda. TV Wan. Ustadz, saya mau tanya tentang Dajjal. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut kepada kemunculan Dajjal? 3 caranya. Sebelum salam kau baca At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu ma asraftu wa man ta'ala bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam baca 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Baca itu untuk menyelamatkan dari Dajjal, menguatkan hati dari Dajjal. Panjang betul doanya Pak Ustadz. Nah, iyalah. Di mana bisa kami tengok doa itu Pak Ustadz? Dalam buku 99 tanya jawab sholat. Penulisnya Abdul Somad LCFA. Lagi cemas menghadapi Dajjal. Baca itu hilang cemas kita. Cara yang kedua, hafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Cara yang ketiga, baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, malam Jumat. Yasin Pak Ustadz, tiap malam. Yasin tak nunggu malam Jumat, tiap malam. Surat Al-Kahfi, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat. Asal jangan khotib Jumat. Jangan khotib sedang khutbah kau baca. Pas ditanya, kenapa kau baca? Ustadz Somad nyuruh. Apa hukumnya membuka usaha makanan sendiri dengan menggunakan resep suatu perusahaan? Yang dulu saya pernah kerja di perusahaan tersebut. Tak apa-apa. Dulu pernah jadi chef koki di perusahaan ternama. Lalu kemudian keluar dari situ, dibukanya. Lalu kemudian dia jual dengan resep itu. Ya tak apa-apa. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu mubah. Yang tak boleh itu kau katakan cabang dari. Itu baru tak boleh. Ada kawan kami, sahabat kami, pergi ke Jakarta, tertulis ayam daging kambing guling nomor 2 di dunia. Dibuatnya nomor 2 di dunia. Pas makan orang di situ, biasa aja rasanya. Kok bilang nomor 2 di dunia? Kenapa biasa aja? Kalau yang luar biasa itu nomor 1 Pak. Apakah dia nipu? Tidak, nanti kalian buat lote nomor 2 di dunia. Pas dimakan orang, rasa biasa aja nih. Iya, yang enak itu nomor 1. Yang tak boleh itu kita mengatakan cabang dari sini, dijamin enak. Kalau tak enak, uang kembali. Nah, itu yang tak boleh. Berdosakah seorang wanita hari ini tak bergabung ke dalam suatu jamaah? Dakwahnya di rumah saja, mendidik anak-anaknya. Sebatas apa dakwah seorang wanita? Ibu di rumah aja, tak ikut pengajian mana-mana, membesarkan anak sendirian, belum tentu selamat. Nauzubillah, karena sekarang godaan luar biasa. Gabungkan diri. Saya ikut jamaah Nahdlatul Ulama, silakan. Saya ikut Muhammadiyah, silakan. Saya ikut Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, silakan. Saya ikut jamaah Tabligh, silakan. Saya ikut FPI, silakan. Jamaah-jamaah ini akan masuk ke dalam surga
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja, berbondong-bondong, berjamaah-berjamaah. Selama jamaahnya ahlus sunnah wal jamaah, jangan ikuti jamaah yang keluar daripada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu langsung dengan Ustaz Abdul Somad. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pertanyaannya, apakah ada dalil yang mengatakan kalau seandainya kita lagi azan di masjid, sisaan kubur terhadap orang tua kita langsung berhenti seketika? Tolong jawabannya Pak Ustaz, karena bapak saya telah meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Terima kasih Pak Ustaz. Azab kubur diringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa seorang anak. Anak yang beramal soleh. Apakah azan itu amal soleh? Ya, dia mengajak orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat dia azan, maka setan lari, maka azab ringan mengalir pahala anak kepada orang tua. Solatmu mengalir ke orang tuamu, azanmu mengalir ke orang tuamu, zikirmu mengalir ke orang tuamu, baca Quranmu mengalir ke orang tuamu. Itulah makna hadis umum, hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir adalah waladun salihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan tak ada apa-apa sih, paling kata aja, kata gatal jangan perempuan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, apakah diterima sholat saya? Setiap saya sholat, saya tidak pernah merasakan sholat saya itu khusyuk. Orang yang merasa dirinya khusyuk, akulah yang paling khusyuk, berarti dia udah digoda setan. Kita selalu merasa kita tidak khusyuk, kita selalu merasa kita tidak ikhlas, kita selalu merasa doa kita tak dikabulkan Allah, kita selalu merasa kurang. Begitulah selayaknya, sehingga kita terus bersemangat. Kau tetap jaga khusyukmu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mulutmu menyebut, hatimu mengingat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Mulut menyebut, hati mengingat. Jadi bukan berarti orang khusyuk itu sampai hilang dunia ini. Saya Pak Ustaz tadi sholat, kira-kira sholat saya tahajud tadi malam, tiba-tiba alam ini hilang, saya entah di mana. Berarti kau diculik setan, dilarikan jin, genderuwo, hantu setan. Kita itu sholat masih tetap sadar. Mana dalilnya bahwa kita sholat itu sadar? Uqtulul aswadaini fis sholah, bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Kita sedang sholat, datang 2 yang hitam. 2 yang hitam itu ular dengan kalajengking. Itu menunjukkan orang yang sholat itu sadar, nampaknya ular dan kalajengking. Kalau kau sedang sholat nampak ular kalajengking, apa yang kau lakukan? Bunuh. Kalau kebetulan dia polisi, tak buru pukul, ambil pisau tembak. Hadisnya sahih. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Artinya apa? Orang yang sholat itu sadar apa yang lewat di depannya, dia tengok. Makanya sholat itu buka mata, bukan sholat itu tutup. Ini kau sholat tahajud malam di rumah sendirian, mati lampu, tutup mata. Kalau datang ular anaconda, Aku mau pulang. meniti air liurnya, tengok basah, mati. Siapa bilang sholat pejam mata? Sholat itu buka mata, ditengok. Pak Ustaz, aku kalau sholat buka mata tak khusyuk. Kenapa? Ada orang di depan pakai baju kaos, terus ada tulisan coblos nomor. Nah, kalau gitu pejam aja lah. Kadang di Pekanbaru nih kita sholat tak khusyuk. Kenapa? Anak-anak muda di depan pakai baju kaos pendek, bagus pendek ke atas, celana jen, di mana? Pas sujud nampak lubang ciri. Allahu Akbar. Kalian janganlah pakai celana pendek. Ini sholat tapi lutut terbuka. Lutut celana anak-anak orang barat. Orang barat itu pakai sobek-sobek, koyak-koyak. Oh tuh di sini. Dia sedang libur, rambut gimbal. Dia pas balik ke kampungnya dipotongnya rapi, pakai jas, pakai dasi. Pas libur datang dia kemari, tak mandi-mandi, tak gosok gigi. Itu yang kita ikut. Kita tengok tuh anak-anak afang tuh. Na'udzubillah. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ada lembaga amil zakat Muhammadiyah, Lazismu namanya.
mengumpulkan anak-anak Fang, dikumpulkan mereka di masjid di belakang, di depan hotel Ibis dulu. Wah, itu ada masjid belakang, dikumpulkan. Lalu kemudian saya ceramah di situ. Anak-anak Fangki dikumpulkan, anak-anak Fang dikumpulkan, dikasih modal. Kok bisa apa? Bengkel Pak, kursus bengkel. Kok bisa Pak? Menjahit Pak, kursus menjahit. Nah, dulu dilakukan oleh Lazismu. Mudah-mudahan berlanjut sampai sekarang. Amin. Begitu kalau kita mau beramal soleh, beramal baca Quran, bagus. Beramal berzikir, bagus. Beramal tablik akbar, bagus. Membangkitkan semangat. Tapi harus ada action ke depan. Kita alhamdulillah di Pekanbaru sudah ada namanya BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Wakaf kan? Beri Quran. Kalau mau wakaf Quran berapa satu Ustaz? Berapa ribu dia kasih untuk beli satu Quran? 100 ribu. Kasih 100 ribu. 100 ribu ibu kasih, dibelikan mereka Al-Quran, maka Qurannya akan disebar seluruh dunia, dibaca mereka, mengalir pahalanya. 100 ribu. Daripada beli martabak 100 ribu, jadi tai. Oh, penjual martabak marah sama Ustaz Somad. Saya pun selalu beli makanan, tapi jangan asik makan. Ini pengajian pun ngunyah. Oh, Ustaz nyindir kami, enggak? Saya selama ini bercakap apa yang ada di otak saya selama ini. Kalau saya pikirkan orang sakit hati, berhentilah ceramah. Kalau ada yang tersinggung, terserah dia. Beberapa orang yang tersinggung dengar saya ceramah, balik dari ceramah mati. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan asik makan. Makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Amalabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapu. Pemata sodak tafa'amdaita, yang kau sedekahkan ke anak yatim, ke fakir miskin. Beli Quran, sebulan 100 ribu. Setahun 1.200.000 kau berikan. Masya Allah, tabarakallah. Bayar zakat. Pekanbaru di mana bayar zakat Pak Ustadz? Komplek Masjid An-Nur, depan Surya Dumai, Jalan Sudirman. Bayarkan zakat ke Basnas Pekanbaru. Profesor Dr. Akbarizan ketuanya. Bayar zakat Pekanbaru, luar biasa. Pekanbaru, Riau, 12 kabupaten. Zakat yang paling besar Siak. Siak itu zakatnya sekarang 15 miliar Bapak Ibu. 15 miliar. 15 miliar itu kalau kita belikan ke Cincau, oh, berenang kita. Tumpahkan ke kolam renang. Pas haus, tapi di sana banyak anak sekolah. Di Pekanbaru sekarang ada namanya Riau Bersedekah. Rupanya ibu ini janda. Janda tua maksudnya. Karena sudah sebut janda, ingat kalian janda kembang. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Kerja dia mencuci dari rumah ke rumah orang. Tapi dia cari makan halal. Ibu kerjanya apa Bu? Mencuci Pak Ustadz. Anaknya berapa? Ada 5. Usahanya apa? Inilah mencuci. Dibelikan oleh Riau Bersedekah mesin cuci. Ini mesin cuci, ini setrika. Sekarang dia pakai mesin cuci, tinggal pencet aja. Habis itu setrika, bisa buka laundry kecil-kecilan. Tidak lagi dia hina, dia ejek-ejek orang. Ini kadang mungkin dia mencuci biasa aja. Ibu yang punya rumah itu pula kejam. Ini cuci. Pas dia cuci pergi belanja, lakinya pula gatal. Sekarang dia terjaga, tidak kena pelecehan seksual. Baik, apa nama programnya? Riau Bersedekah. Pokoknya tidak ada alasan orang Riau tak beramal. Kalau ada orang lain masuk neraka, mungkin pantas. Kenapa kau masuk neraka? Aku di hutan. Kenapa kau masuk neraka? Kau kan orang Riau, kau kan di Pekanbaru. Tak ada alasan. Jadi benamkan dalam kerjaan. Na'udzubillah. Tiap hari kita berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana kertas pertanyaan lagi? Habis. Itu yang sudah disortir. Udah, cukup. Nah, itulah kaji kita malam ini. Berjumpa dari jam 9, berpisah jam 10.30, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan muncul ide-ide. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya, buat kita semua, insya Allah. Amin. Habis ini kami akan melanjutkan ke Air Molek Indragiri Hulu. Besok pagi ada tablik akbar di Pesantren Khairul Ummah Air Molek.
Indragiri Hulu. Dan bagi orang Indragiri Hilir, pulanglah hari Jumat. Hari Jumat kita akan ada haul akbar di Tembilahan hari Jumat. Hari Sabtu di mana pengajian Pak Ustaz? Hari Sabtu yang mau ikut pengajian silakan datang di Kuala Lumpur. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan dijauhkan dari segala dijauhkan dari segala laknat dan kutukan ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Riau, selamatkan bumi lancang kuning dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Riau wakil-wakil rakyat, DPR, DPRD, DPR RI, DPD, pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini malam ini dalam keadaan dijauhkan dari segala malapetaka ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang-hutang riba ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang-hutang piutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Guru kami, ayah kami, ibu kami, saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, curahkan rahmat ke dalam kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh-solehah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah belum punya anak, kasih anak para penghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Mereka yang akan menjadi suluh di tengah gelap. Mereka yang menjadi tetesan embun di tengah gurun pasir ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami. Jangan sampai anak kami rusak akidahnya karena PKI, karena komunis, karena liberal, karena radikal, karena teroris dan segala macam yang merusak akal pikirannya ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badannya, jangan sampai kena jantung koroner, jangan sampai kena diabetes, jangan sampai kena penyakit-penyakit yang merusak hati dan batinnya ya Allah. Wajadatan fil ilmi, tambahkan ilmunya. Wazbarakatan fil rizqi, berkahi rezekinya. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami nanti waktu mati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapanmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Kami ingin anak-anak kami yang berbisik ke telinga kami la ilaha illallah, dan kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Ambil sampah-sampah, tutup botol. Ambil tisu-tisu kresek-kresek. Tunjukkan Islam agama yang bersih, rahmatan lil alamin. Mohon maaf segala yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.